إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bab yang akan kita baca babnya nomor 175, bab istihbabi ta'jiril musafir ruju'ah ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab dianjurkan, disunahkan orang musafir segera untuk kembali ke keluarganya atau ke istrinya. Ahli bisa juga istri atau keluarga. Apabila sudah selesai hajatnya dia safar. Baik. Al-Imam Nawawi menjelaskan bab ini berdasarkan dalil. Ya, jadi kita dianjurkan segera pulang ketika safar, karena safar qit'atun minal adab, bagian daripada siksaan Allah Ta'ala. Makanya kita safar hendaknya mengatur sebelumnya. Ketika banyak manfaatnya safar, ketika tidak. Dan juga kita hendaknya kembali kepada keluarga, karena di dalam keluarga lebih tenang, karena kita berjumpa dengan keluarga kita, dengan anak, dengan istri. Di safar kita perjumpaan banyak sekali, bahkan terjadi para pemuda yang ugal-ugalan, dia masih muda. Ya, berapa banyak terjadi kecelakaan di antara murid kita ketika hari raya, tabrakan sepeda mati. Dan juga banyak peristiwa. Makanya Allah Ta'ala berfirman, waqsid fi masyika, pelan-pelanlah kamu berjalan, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat, tetapi waqsid menengah. Karena Allah Ta'ala menjadikan umat ini umat yang menengah, wasatan litakunu syahada 'alan nas. Maka ketika kita berjalan menurut kebiasaannya, menyupir mobil kendaraan menurut kebiasaannya, insya Allah keselamatan lebih banyak. Karena tidaklah Allah Ta'ala merintah kita melainkan untuk keselamatan diri kita. Ya, ini terutama para pemuda. Jangan sampai was-was syaitan yang ada di tubuh kita selalu menggoda kita. Para pemuda yang paling baik adalah orang beribadah kepada Allah, merasa tawadhu. Karena fitnah yang paling besar adalah fitnah para pemuda. Dengan dasar hadis yaitu 984, ini penjelasan hadis dari bab musafir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
As-safaru qit'atun minal adzab. Safar ini bagian daripada siksaan. Berbeda kita di rumah, berbeda kita di masjid tempat ketenangan. Tidak ada tempat yang paling menenangkan jiwa kecuali masjid. Karena para malaikat menjaga orang-orang yang berada di masjid. Tapi tidak boleh mengantuk. Salat mengantuk harus diulangi. Ya, salat mengantuk harus diulangi. Karena salat mengingat pada Allah. Ini perhatikan para pemuda. Ya, yang masih sehat, mandi pagi supaya tidak mengantuk salatnya. Apalagi di samping yang lainnya akan bisa mengganggu saudaranya satu yang lainnya. As-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu bagian daripada siksaan. Kenapa? Yamna'u akhatakum ta'amahu. Yamna'u akhatakum ta'amahu. Karena menghalangi salah satu di antara kamu makannya. Berbeda di rumah. Makan di rumah lebih selamat. Tidak mungkin orang tua akan memasak bangkai. Makan di luar kadang-kala kita tidak tahu ayam mati. Ya, kemudian dimasak bisa jadi. Atau juga yang lainnya, atau campuran benda-benda yang sifatnya kita tidak tahu itu haram apa tidak. Karena kadang-kala menjual yang penting berhasil, yang penting enak. Dan kadang-kala pula obat untuk orang mati, pengawet, dicampur pula untuk makanan yang lainnya supaya tidak basi. Ini perlunya kita memahami, mencari bukan sembarang yang enak, tetapi makanan halal apa tidak. Pertama, kenapa dikatakan musafir? Ini adalah bagian daripada siksaan karena terhalang makan dia, lain di rumah. Wasyarabahu, dan juga minumnya. Terkadang kita lupa safar tidak bawa minum, dan minum di tempat yang lain kita tidak tahu ada campuran apa, walaupun kita tidak suudzon pada mereka. Tetapi minuman yang kita ambil di rumah lebih, yaitu yakin, karena tidak mungkin kita akan memasak barang yang haram bagi orang beriman. Wa nawmahu, dan juga menghalangi tidurnya. Berapa banyak truk, mobil tabrakan karena sebab tidur, capek dia. Ini berkendaraan yang biasa. Ya, jika pada zaman Rasulullah SAW memberitahu semacam ini, bagaimana dengan sekarang kendaraan yang memakai listrik, memakai bensin, memakai solar. Dulu berkendaraan dengan unta. Walaupun demikian beliau menjelaskan, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Bagaimana dengan kendaraan yang modern pada zaman sekarang? Makanya kita harus berhati-hati ketika mau naik kendaraan, berdoa. Dan ketika di dalam kendaraan kita hendaknya beristighfar, baca Al-Quran, karena kita tidak tahu musibah yang ada. Ketika musibah menimpa pada kita, kita baca Al-Quran berarti husnul khatimah insyaallah. Namun kita bersendah gurau melihat sesuatu yang tidak benar, apalagi di samping kita wanita yang bukan mahramnya. Ini adalah balaknya musafir. Fa idza qada ahadukum nuhmatahu, maka apabila salah satu di antara kamu selesai nuhmatahu, maknanya maksudahu, maksudnya tujuannya, min safari, ketika safar, fal yu'ajjil ila ahlihi, maka segera pulang ke keluarganya, pulang menjumpai yaitu istrinya, pulang menjumpai bapaknya, menjumpai ibunya, pulang menjumpai keluarganya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam membahas segala apa yang dialami oleh manusia ketika di rumahnya, ketika ada tamu, ketika safar, ketika dalam perjalanan. Qala al-muallif rahimahullah taala, dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, berkata muallif yaitu al-Imam Nawawi rahimahullah taala, semoga Allah merahmati, fi kitabi, di dalam kitab yang ditulisnya Riyadhis Shalihin,
fima yata'allaqu bis safar, hal yang berkenaan dengan pepergian. Bab istihbabi ta'jilil musafir, bab anjuran segera orang musafir ini ar-ruju'i ila alihi atau ar-ruju'ah ila ari, kembali kepada keluarganya ketika punya orang tua, kembali kepada istrinya ketika punya istri, kembali kepada anaknya ketika punya anak. Karena orang musafir maka keluarga selalu menanti keluarganya untuk pulang dan selalu dirindukan oleh keluarganya di rumah. Karena itu apabila saudara kita, keluarga kita musafir, doakan di rumah semoga selamat, yaitu keluarga kita yang safar, karena safar qit'atun minal adab. Fa idza yani ar-ruju'a ila ahli idza qada hajatahu, apabila sudah selesai hajatnya pulang kembali ke rumah, supaya tidak dihadang oleh fitnah-fitnah, terutama musafir. Kita tidak lepas daripada melihat wanita ya, dan ini yang harus kita fahami, karena mata kita kalau pergi mau tidak mau terbuka, terkadang melihat yang tidak benar. Berbeda di tempat-tempat yang kuat Islamnya, yang wanita itu menjaga kehormatan dirinya, menutup auratnya. Apalagi sekarang banyak orang yang sifatnya membuka aurat, menampilkan auratnya, terutama wanita. Kenapa wadzalika? Mengapa kita harus segera kembali? Sebabnya apa? Pertama, annal musafira idza safara fa innahu yatruku ahlahu. Para musafir ini ketika dia pergi maka dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, bahkan juga meninggalkan tanggungannya. Mungkin juga dia hutang. Istrinya, keluarganya tidak tahu, dia mati di jalan. Siapa yang bayar hutang itu? Ketika ada orang menagih, istrinya tidak diberitahu, mungkin menolak. Oleh karena itu orang yang musafir maka dia hendaknya berwasiat kepada keluarganya, saya punya hutang, saya punya tanggungan ini. Nah, sehingga dengan pemberitahuan seorang musafir kepada kerabatnya, dia tahu ketika ada orang menagih, ketika ada orang datang untuk yaitu mengambil hutangnya, keluarga yang diberitahu dia tahu. Karena kita tidak tahu di mana kita meninggal dunia. Belum tentu kita safar lalu kita selamat, dan belum tentu pula kita berdiam di tempat yang lain kita selamat. Yang nomor dua, wa rubama yahtajuna ilaihi fit tarbiyati wat ta'lim wa riayati wa ghairi dzalika. Dan kadang kala pula yahtajuna, keluarga yang kita tinggal ini, ilahi yakni butuh kepada orang yang butuh pada keluarga yang pergi, terutama ketika seorang yaitu bapak pergi, tentunya anak, tentunya istri, yaitu bergantung pula yaitu tentang kepulangnya suaminya. Anak juga begitu, karena umumnya seorang suami yang dia menanggung nafkah istrinya dan juga anaknya. Inilah perlu difahami. Dan juga fitarbiyati wa ta'lim, ya, bertanggung jawab pula dalam pendidikan dan juga pengajaran terhadap anaknya. Kita tidak boleh membiarkan anak kita, ya, terutama apabila kita pulang dari ma'had merasa tidak ada pengawasan. Orang tua kadangkala tidak peduli, maka orang punya ilmu harus mengerti dia, karena ilmu itu yang menjaga dirinya. Wariayati, dan juga perlu penjagaan, perlu pemeliharaan. Maka ketika orang tua pergi, tentu ada hal yang ditinggalkan, anaknya atau istrinya. Wa ghairi dzalika, dan yang lain daripada itu, mungkin punya tanggungan hutang, punya tanggungan pekerjaan yang belum diselesaikan. Maka seorang musafir harus wasiat dia, terutama kalau punya hutang, punya tanggungan yang lainnya, terutama kepada para yaitu pedagang yang lainnya. Karena umumnya sekarang banyak hutang atau titip barang yang lainnya, tidak tahu.
Titip barang belum dijual, dititipkan, orangnya yang dititipi meninggal dunia. Ini perlunya kita berwasiat, ditulis. Bukankah Allah Ta'ala merintah kita kalau hutang untuk menulisnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ditulis. Perlunya nota ditempelkan, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Yang nomor 3, warubama yahdusu lahum asya'a. Bisa jadi karena terjadinya peristiwa-peristiwa dalam keluarga, umpamanya ada yang sakit, keluarganya ditinggal, atau justru yang pergi ini ada musibah, naudzubillah min dzalik, tujibu ayyakuna ra'ihim indahum, yang mewajibkan hendaknya orang musafir ini yang ada yang mengurusi keluarganya di rumah. Perlunya berwasiat, saya mau pergi, kamu seorang kakak harus memperhatikan adik-adikmu. Berwasiat pula kepada istrinya, aku tinggal sementara ini diurusi, awas anaknya jangan keluar. Bayangkan kalau seorang musafir dia pergi, dikabari yaitu keluarganya kecelakaan, sedih dia, hilang semuanya rencana. Karena apa? Karena teringat dengan yang kesedihan tadi. Ini perlunya wasiat ketika kita safar. Demikian juga ketika antum pulang, yaitu mau balik ke ma'had, memberitahu. Dan selalu juga berhubungan dengan orang tua, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu safar. Falihada, oleh karena itu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadis. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada umatnya dengan keterangan hadis ini. Dan beliau bicara seperti ini dasarnya wahyu, bukan dengan perasaan. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW bicara dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Alladzi dzakarahul muallif, yang mana disebutkan oleh Imam Nawawi, al-insana idza qada nuhmatahu, manusia ini apabila menunaikan hajatnya, menunaikan maksudnya min safari, ketika dia safar, fal yarji ila ahlihi, maka hendaknya segera pulang ke kerabatnya. Yang paling bagus sebelum safar kita rencanakan apa maksud kita safar. Bolehkah kita safar pergi ke pantai-pantai atau tempat-tempat yang keramat atau tempat-tempat hiburan? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan karena safar qit'atun minal adzab, ini harus kita perhatikan. Upayakan safar kita safar yang ada manfaatnya, safar yang membawa kebaikan untuk diri kita, terutama pembelaan agama Islam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, innas safara qit'atun minal adzab. Sesungguhnya pergi itu adalah bagian daripada azab. Boleh kita pergi kalau rencana pergi itu lebih banyak manfaatnya. Kalau tidak, tidak boleh. Jangan menghancurkan diri kita dengan safar. Ketika ada sesuatu yang mungkin kita titip kepada orang, lebih utama kalau orang itu bisa kita titipi daripada kita pergi langsung yang membawa risiko banyak. Kecuali kalau kita harus pergi sendiri, ada urusan, dan itu banyak manfaatnya, bismillah. Karena kita bermaksud safar bukan untuk perkara yang mubah, tetapi perkara yang banyak manfaatnya. Karena syaitan ini menggoda manusia ketika tidak mampu digoda untuk meninggalkan perintah Allah, tidak mampu digoda untuk menjauhi larangan Allah, digoda untuk masalah mubah yang berlebih-lebihan, supaya lupa tentang yang wajib, supaya dia walaupun dia tidak melakukan yang haram, tetapi waktunya habis untuk perkara yang sia-sia. Wa yakni, maksudnya hadis ini, fi dzalika, di dalam penjelasan ini, adzabudz dhamir, tersiksanya hati.
Apalagi kalau dikabari anakmu menangis di rumah, dikabari ini ada kecelakaan, dikabari tetangganya ini, tetangganya seperti itu, gelisah. Semua yang direncanakan, dipikirkan, mansukh, terhapus dengan berita yang baru. Makanya kita ketika pergi, hendaknya keluarga di rumah hendaknya tidak memberitahu perkara yang menyedihkan keluarga kita musafir. Satu contoh, seorang sahabat ketika dia pergi, anaknya ditinggal bersama istrinya di rumah, tapi seorang wanita sahabatnya pandai, dia tahu kalau safar ini membingungkan orang musafir, dan tahu kalau safar qit'atun minal adzab, terhalang pula makan minumnya dan tidurnya. Maka seorang wanita, seorang sahabat yang punya anak, ketika meninggal dunia anaknya tidak dikabari. Setelah pulang, setelah dikubur selesai, nah pulang baru diberitahu. Dan juga diajak pula sebelum pemberitahuan itu, diajak makan dengan istrinya. Dan istri ini, seorang istri, ketika suami datang maka hendaknya berhias diri, tidak boleh rambutnya kusut, apalagi safar yang jauh. Berhias diri, mandi, pakai pakaian yang indah, karena menggembirakan istri termasuk bagian daripada pahala. Ya, idza sarrathu, apabila menggembirakan suami maka mendapatkan pahala si istri tersebut. Tidak boleh beritahu, ketika datang diberitahu setelah diajak kumpul dengan suaminya. Karena seorang suami ketika pergi tidak ada lain ketika pulang yang diharapkan bertemu dengan istri. Demikian juga senang sekali setelah diajak kumpul, diajak makan, setelah selesai dikabari dengan sindiran majazi. Kalau ada orang titip barang kepada kita, barang itu diambil, apakah kita kasihkan atau kita tolak? Ya dikasihkan, kita berikan, karena itu titipan. Baik, seorang istri ini mulia, dia, anakmu ini titipan dari Allah, kemarin diambil oleh Allah Ta'ala dan sudah dikubur. Senang, karena sebelumnya sudah mendapatkan hiburan dari istrinya, diajak makan bersama, diajak kumpul. Inilah wanita yang salihah, yang mengerti orang musafir ketika dia pulang dia capek. Tidak ada yang ketika pulang, yang ketika merasa gembira ketika bertemu dengan keluarga. Tapi kalau istri ini suami pulang, begitu capeknya dikabari sesuatu yang menyedihkan, alangkah bertambah sedihnya. Mungkin jadi sasaran seorang istri itu karena tidak terampilnya wanita itu menghibur suaminya. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Wa adzabul jismi, dan juga menjadi tersiksanya badan, capek. Orang musafir lain dengan di rumah. Walaupun capeknya musafir lain dengan capeknya kerja. Karena capeknya kerja dia mendapatkan keuntungan, capeknya musafir lain. Kecuali kalau safar tersebut safar yang diridhai oleh Allah, yang bermanfaat, seperti safar untuk berdakwah, safar untuk mencari rezeki, karena untuk menafkahi anak dan istrinya. Wala siyama, lebih-lebih alladzi kana fi zaman sabiq, pada zaman yang lalu, haitsu yakunul asfaru 'alal ibil, yang mana pepergian itu dengan unta, panas, terik, ya, dan tidak ada kanan kiri warkop, warung kopi, atau yaitu warung-warung seperti pada zaman sekarang banyak sekali berjejer-jejer. Safar pada zaman dulu lain dengan safar pada zaman sekarang. Kita mau makan, kanan kiri kita sudah ada warung, dulu tidak. Dan kita safar sekarang dengan mobil, dengan sepeda motor, pakai sepeda motor hati-hati, karena cepat sekali mereka, seperti semut merayap dia, terutama di kota. Dan ini kita hendaknya betul-betul waspada dan hendaknya selalu istighfar kepada Allah. Wa yakunu fiha
masyaqqatin katsirah wa yakunu fiha masyaqqatin katsiratan. Dan sabar dengan unta ini banyak, yaitu kesengsaraan, kesulitan yang besar sekali, kabiratan yang besar. Kenapa? Unta berjalan pelan-pelan dan kondisi panas dan berdebu. Dinginnya bukan dingin seperti tempat kita yang lembab, dingin yang menjadi pecah-pecah bibir kita dan besisik kulit-kulit kita. Ini di padang pasir. Tapi walaupun demikian, Allah Ta'ala telah memberi kesenangan pada orang-orang yang beriman, karena itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khaufin, dan diancam dengan rasa ketakutan. Mungkin ada pembegal, mungkin saat itu yaitu untanya yaitu mogok dia, capek dia, atau sakit dia, atau sekarang mungkin mobil itu bannya meletus, atau mungkin tabrakan, naudzubillah min dzalik. Perlunya kita waspada, selalu beristighfar, selalu kita mohon kepada Allah. Baca di tengah sahur, baca ayat Al-Quran, karena Al-Quran penenang jiwa. Terutama apalagi kalau ada supir-supir yang ugal-ugalan. Berapa banyak peristiwa terjadi tabrakan karena disebabkan juga supirnya atau kendaraannya tidak layak untuk dipakai. Ini semuanya adalah berhubungan dengan safar. Wa khaufin, dan diancam dengan ketakutan. Wa bardin fisitai, dan juga dingin atau hujan deras. Suatu saat ketika yaitu jalan itu berlubang-lubang, ya, maka tidak mustahil kalau orang itu berjalan kepleset. Tidak mustahil sepeda itu kalau dia banyak tipis akan tergelincir. Ini musibah-musibah di jalan yang harus kita fahami. Wa kharin fisafi, dan juga panas sekali pada waktu masa kemarau, waktu masa hujan yaitu becek, dan suatu jalan tidak baik, kadang-kadang berlubang, kita tidak tahu. Perlunya kita waspada. Boleh safar ketika dalam keadaan sangat penting. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu beliau bersabda, innahu qit'atun minal azab. Safar adalah bagian daripada azab. Azab maknanya tersiksa kita, menjadi sedih kita, menjadi khawatir kita. Yamna'u ahadukum ta'amahu, menghalangi salah satu di antara mereka makannya, apalagi kalau dalam keadaan sedih, apalagi kalau melihat orang yang kena musibah kecelakaan. Ya, maka ketika melihat lupa makan, merasa tidak enak, minum tidak juga merasa segar. Wasarabihi, dan juga wasarabahu, dan juga minumnya. Kalau di rumah kita siap minum yang ada, dan kita tidak perlu membeli karena kita sudah menyediakan sendiri. Wa naumahu, dan juga terganggu tidurnya, apalagi kalau seorang supir yang memaksakan diri, ya, ketika capek harus nyupir dia, bahaya. Terkadang pula mengantuk, dia tidak sadar, maka musibah akan menimpa. Inilah musibahnya, azabnya orang musafir kalau dia dalam safarnya bukan untuk mencari ridha Allah. Li'annal musafira masghulul bal, karena orang musafir yang sibuk dia kalau apalagi dia menyupir, melihat kanan kiri, melihat jalan, melihat di depannya ada orang belok tanpa rating, ada juga orang lewat, tidak tahu kalau di sampingnya ada mobil. Inilah musibah-musibah yang harus diperhatikan bagi orang musafir, terutama orang berkendaraan, dan kita harus berhati-hati. Allah berfirman, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Sederhanakan, menengahlah kamu berjalan, menengahlah kamu menyupir, menengahlah kamu berkendaraan, karena nikmatnya kendaraan ketika kita wasat, menengah, tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. Tapi kita lihat kondisinya, ketika lapang sepi boleh kita cepat sedikit, ketika sedang ramai kita harus berhati-hati karena kanan kiri kita ada orang. Ketika ada musibah kita sendiri yang rugi. Maka dengan berhati-hati memperhatikan hadis ini, insya Allah kita lebih selamat.
wala ya'kulu dan tidak makan, wala yashrabu kata'ami wa syarabihi al-ati fi ayyamil atiyah, dan tidak boleh minum seperti dia makan dan minum kebiasaannya pada hari-hari yang biasa di rumahnya. Haus mau minum tidak ada yang dibeli atau uangnya pas-pasan, atau ada uangnya tidak ada, yaitu orang menjual air. Karena orang musafir hendaknya perlu berbekal, ya minum atau makan ringan supaya ketika dia lapar, yang lainnya di tengah jalan, maka minum dan yaitu makan ringan sudah tersedia. Karena orang lapar dia menyupir bingung dan menjadi lemasnya badan dan menjadi yang kurangnya ingatan. Sebagaimana kita maklumi sendiri, ketika saum banyak tidurnya karena lapar perut ini. Wa kadzalika fi naumi, demikian juga terganggu tidurnya. Nah, tidak bisa nyenyak karena kecapean. Fa idza kana kadzalik, maka jika demikian kondisi orang yang musafir, kondisi dalam perjalanan, apalagi kendaraannya tidak baik, fal yarji al insanu, maka hendaknya kembali manusia ini ila rahati ilahli, untuk beristirahat bertemu keluarganya, wa balatihi, dan juga tiba di negerinya. Orang musafir, nikmatnya musafir kalau sudah sampai di tempat tujuan, kalau sudah sampai di rumah. Ini nikmatnya orang musafir. Naam liyakuma ala alihi birriayati wa ta'dibi wa ghairi dzalika, supaya orang musafir yang segera kembali ke rumahnya ini, biar dia bisa memenuhi tanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya, dan juga mendidik pula. Birriayati wa ta'dibi, karena ini tanggung jawab orang musafir. Pulang biasanya safar yang ngantuk tidur, bahkan karena capeknya hilang pula kewajiban-kewajiban. Karena itu kita atur, ya, safar ini jangan sampai melalaikan yang wajib, karena safar hukumnya tidaklah wajib, mubah. Bagaimana mubah mau menghilangkan yang wajib? Memang satu-satu orang musafir boleh menjamak sholatnya ketika dalam keadaan safar, namun ketika dia tahu dia bisa memilih waktu untuk istiqamah sholat, yaitu tepat waktunya lebih mulia. Wa fi hadza dalilun, dan ini menunjukkan dalil ala anna iqamatal insani fi ahlihi, bahwasanya menetapnya manusia dengan keluarganya di rumahnya afdalu min safarihi, lebih mulia daripada safar. Illa ayyakuna hunaka hajatun, kecuali ada hajat yang sangat mendesak, seperti safar mencari rezeki untuk menafkahi istri dan anak, atau safar untuk menuntut ilmu, atau safar untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan taklim, karena ada maksud yang baik untuk maslahah umum. Nah, ini baru kita safar. Kalau sekedar hanya ingin tahu pantai, ingin tahu gunung, ingin tahu pesisir, sebaiknya tidak, karena kita tidak tahu di mana ajal kita, ya. Karena apabila sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Ini perlunya kita selalu mengingat akan kematian. Wa wajjaha anna ahlahu yahtajuna ilaihi, dan memberi tahu, memberi nasihat kepada keluarganya yang musafir, yahtajuna ila, apa yang mereka butuhkan ketika kita safar. Yang itu kita seorang suami harus beritahu, ini uang untuk belanja, ini untuk anak-anaknya, diberitahu. Karena seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri, bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya yang belum balik. Walaupun sudah balik, maka kebaikan seorang bapak masih pula membantu anaknya. Inilah kebaikan orang tua yang tidak bisa dibayar oleh anak. Makanya kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepada Allah, karena Allah Ta'ala yang
beri kita hidup, yang memberi hidayah, yang juga menanggung hidup kita, wali-wali baik dan kedua orang tuamu, karena itu orang yang pertama kali berbuat baik kepada kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang paling baik kepada kita adalah beliau, karena beliau menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Yang nomor tiganya kepada kedua orang tua kita, karena orang paling sayang terhadap diri kita. Nah, walihada lamma jaa, ini satu contoh. Walihada lamma qatima Malik bin al-Khuwairis, maka tatkala datang Malik bin al-Khuwairis radhiyallahu anhu, wa ma'ahu nahwu isrina rajulan, dan bersama Malik bin Khuwairis ini ada 20 orang laki-laki, min qaumihi, dari kaumnya ini datang kepada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan 20. Wa aqamu indahu, dan bertempat tinggal ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu, nahwa isrina lailatan, yaitu selama 20 hari 20 malam menuntut ilmu. Wa ra'a annahum, wa ra'a, beliau melihat annahum qad istaqu ila ahlihim, beliau tahu kalau mereka sudah rindu kepada bapaknya, ibunya, yang punya istri rindu pada istrinya, yang punya suami rindu pula kepada si istrinya, karena dia belajar. Qala, apa kata beliau, irji'u ila ahlikum, pulang kamu, pergi bertemu dengan keluargamu, istrimu, anakmu, ayah ibumu, kakek dan nenek. Wa aqimu fihim, dan bergaulah kamu dengan mereka, karena sudah lama mereka tidak berjumpa dengan dirimu. Wa atibuhum, dan berilah pelajaran mereka, karena kamu datang sini menuntut ilmu. Ini menunjukkan antum berkewajiban untuk memberi ilmu, menyampaikan ilmu pada keluarga. Jangan sampai kita datang malah merepotkan orang tua. Datang berlibur bukan membantu orang tua, tapi jalan ke sana kemari, pinjam sepeda tetangganya atau yang lainnya, geng-gengan ke sana kemari. Ini adab yang tidak benar. Paling banyak kita kembali kepada keluarga, bagaimana kita bermanfaat untuk keluarga kita, disapu rumahnya, dicucikan baju orang tuanya, dibantu apa menjadi kebutuhan orang tua, terutama orang tua apabila sudah lanjut usia, dikurangi oleh Allah Ta'ala kekuatannya, daya ingatannya, yang lainnya. Maka siapa yang bisa membantu, siapa yang paling disenangi oleh orang tua membantu dirinya, melainkan anaknya. Ya, wa aqimu fihim, berdiamlah kamu bersama orang tuamu. Wa atibum, dan ajari mereka. Wa alimuhum, ya, atibum punya adab yang baik, contoh yang baik, berakhlak yang baik. Wa alimuhum, ajari mereka. Ini oleh-olehnya seorang murid ketika pulang, ya, jangan menjadi sedihnya orang tua, bagaimana dibantu, karena anak lebih kuat daripada orang tuanya. Bayangkan orang tua berbuat baik pada anaknya melebihi daripada berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tidak ada dipikirkan oleh orang tua kecuali yang memikirkan anaknya, dan itulah fitrah seorang tua. Makanya sebelum kita menjadi orang tua, supaya kita tidak yaitu menjadi direpotkan oleh anak kita, mulai sekarang berbuat baik pada orang tua, mumpung orang tua masih ada, dan itu kebaikan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik. Fadalla dzalika, maka menunjukkan dengan penjelasan ini, ala annal insana, bahwa manusia la yanbaghi ay yaghiba an ahlihi illa biqadril hajah. Manusia tidak layak dia pergi meninggalkan keluarganya kecuali dalam keadaan yaitu kebutuhan yang ada, seperti antum pergi menuntut ilmu. Nah, karena pergi kita bukan maksiat, pergi menuntut ilmu, izin. Ketika orang tuanya menyuruh pulang, kita pulang. Ketika orang tua perlu bantuan, kamu berhenti dulu taklim. Ini orang tua perlu bantuan anaknya,
suruh mencarikan nafkah, pulang. Bukankah ada seorang sahabat yang sudah bergabung dengan beliau mau perang, ditanya, ahayyun walidaka, apakah masih hidup dua orang tuamu? Naam ya Rasulullah. Irji, pulanglah kamu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Padahal ini perang, sudah menulisnya, ditanya, ahayyun walidaka, apakah masih hidup dua orang tuamu? Iya. Bahkan juga ada sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, saya ingin perang ini, yaitu saya tinggal menangis kedua orang tua saya. Apa katanya? Pulang, fa'adhikhuma, ketika kamu membuat nangis dia, buat supaya orang tuamu bisa tertawa. Subhanallah. Ini karena apa? Tidak ada manusia di permukaan dunia ini yang berbuat baik kepada orang kecuali orang tua terhadap anaknya. Ini kalau orang tua itu sehat, apalagi orang tua ya punya ilmu, ya akan perhatian terus terhadap anaknya. Selalu ditanya di mana kamu, selalu ditanya bagaimana keadaanmu. Ya, maka orang tua dia mendapatkan rezeki didahulukan, yaitu keluarganya, karena dia adalah orang paling dekat dengan orang tuanya. Wa illa, dan jika tidak, fal yarji, maka hendaknya kembali. Hadza huwal afdalu, maka ini lebih utama. Wallahul muwaffiq, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk pada kita semuanya. Begitulah ya ikhwah, yaitu satu hadis yang kita dengarkan bersama, maka akan bermanfaat untuk diri kita. Ketika kita mendengarkan hadis dan keterangan ini, kita wujudkan bukan hanya pengetahuan tapi amalan, karena Allah Ta'ala memuliakan orang berilmu. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dipelajari, namun jika dipelajari diamalkan banyak manfaatnya. Dan berapa banyak orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah Ta'ala karena adamil amali bi ilmihi, tidak mau mengamalkan dengan ilmu yang ada. Orang Nasrani tersesat karena mereka orang bodoh. Orang bodoh merusak dirinya dan juga merusak umat. Orang punya ilmu ketika diamalkan akan bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk keluarganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.